Di dunia ini, kemunculan manusia memiliki dua konsep populer tentang manusia. Konsep evolusi dan konsep ketuhanan. Konsep evolusi menawarkan gagasan bahwa manusia merupakan bentuk evolusi dari makhluk hidup di bumi. Sedangkan konsep ketuhanan mengatakan bahwa manusia berasal dari keturunan Adam dan Hawa. Konsep ini sangat populer bagi agama Abrahamik. Apa itu agama Abrahamik? Yaitu kelompok agama yang mengikuti ajaran dan menyembah Tuhan Abraham atau Ibrahim, seperti Yudaisme, Kekristenan, dan Islam. Di mana beberapa agama tersebut memiliki pandangan yang sama dengan versi yang berbeda tentang penciptaan Adam dan Hawa sebagai manusia pertama dan kitalah keturunan mereka. Konsep evolusi dipopulerkan oleh Charles Darwin yang kemudian disebut dengan teori evolusi Darwin, yang menjadi kiblat beberapa ilmuwan barat untuk menjelaskan kehidupan sebelum manusia sempurna hadir. Hal ini terjadi karena beberapa kalangan beranggapan konsep ini disebut rasional dan logis yang diutarakan Darwin dalam bukunya On the Origin of Species by Means of Natural Selection, bahwa manusia memiliki nenek moyang yang mirip kera. Isi bukunya menjadi kontroversial lantaran menentang teori penciptaan menurut beberapa kepercayaan yang menyatakan bahwa makhluk hidup, termasuk manusia, diciptakan secara tiba-tiba dalam bentuk sempurna dan tidak berubah wujudnya. Kedua konsep ini memang berseberangan, sebab keduanya memiliki dasar masing-masing. Namun teori Darwin yang menyatakan bahwa manusia purba atau kera sebagai nenek moyang manusia merupakan sains atau pengetahuan yang bersifat tidak mutlak, yang artinya dapat berubah dibandingkan konsep ketuhanan yang menyatakan manusia diciptakan secara tiba-tiba adalah benar karena bersifat mutlak. Darwin adalah seorang naturalis dan ahli geologi Inggris yang menerbitkan teori evolusi dengan bukti kuat menurut beberapa orang pada tahun 1859. Tendensinya kepada alam dan ketidaksukaannya pada operasi bedah membuatnya mengabaikan pendidikan dokter di Edinburgh University. Kompetensinya yang baik dalam bidang teologi, matematika, dan fisika membuat Darwin diundang untuk berlayar dengan HMS Beagle selama 5 tahun untuk menemukan bukti-bukti penciptaan sebagaimana tertulis dalam Bible. Darwin menghabiskan 2/3 dari waktunya untuk menjelajahi daratan. Ia menyelidiki beraneka ragam penampilan geologis, fosil, dan organisme hidup, serta menjumpai beraneka ragam manusia baik pribumi maupun kolonial. Secara metodik, mengumpulkan sejumlah besar spesimen di mana banyak di antaranya termasuk hal baru bagi ilmu pengetahuan. Dalam analisanya, Darwin menggunakan prinsip keturunan yang sama atau common descent dengan mengajukan seleksi alam sebagai mekanismenya. Darwin mendasarkan teorinya pada apa yang sudah ia catat dan dikumpulkan selama ekspedisi. Sebelum Darwin merumuskan hipotesisnya tentang teori evolusi, ia meneliti fosil-fosil dan kehidupan yang ia temukan selama ekspedisi dengan menggabungkan prinsip ilmu kedokteran, biologi, geologi, dan ekologi. Melalui metodologi penelitian yang diaplikasikan pada subjek penelitiannya, dia mampu menggambarkan bentuk organ lunak seperti mata, telinga, dan hidung, dan lain-lain. Hasil penelitian ini mengundang banyak tanggapan dari para peneliti dan para pakar. Terang saja sebab teori Darwin hanya satu dari beberapa teori evolusi yang pernah diajukan. Menentang teori Darwin belum tentu menentang teori evolusi, karena bisa juga berarti mengajukan teori evolusi lain yang baik dari teori Darwin, sesuai dengan konsep evolusi yang selama ini diyakini. Hal yang membuat skeptisme sebelumnya berakhir terhadap teori Darwin, sehingga teorinya dapat diterima oleh sebagian kalangan dan mengangkat manusia purba mirip kera sebagai penyandang gelar nenek moyang manusia di bumi. Namun perlu diingat bahwa banyak pemahaman yang salah dalam memahami teori yang dikemukakan Darwin ini. Karena Darwin hanya menyatakan ada kemungkinan bahwa Homo sapiens mempunyai asal-usul yang sama dengan makhluk mirip kera yang disebut dengan hominid. Yang artinya teori Darwin ini menyimpulkan bahwa manusia bukan hasil transformasi atau berasal dari makhluk mirip kera ini, tetapi manusia kemungkinan memiliki asal-usul yang sama dengan kera.
Entah bagaimana teori evolusi ini selalu dikaitkan dengan sosok Charles Darwin yang seolah-olah menyatakan bahwa asal-usul manusia itu dari monyet atau kera. Padahal dari sejarahnya, perumusan teori evolusi sendiri tidak pernah ada pernyataan seperti itu. Kesalahpahaman tentang teori evolusi ini semakin diperparah dengan penjelasan yang keliru dari buku cetak pelajaran sekolah. Berdasarkan buku cetak pelajaran sekolah tingkat SMA pada umumnya, penjelasan tentang teori evolusi ini sangatlah singkat. Bahkan ada beberapa yang tidak dijelaskan sama sekali. Pihak yang bertanya berasumsi bahwa jika proses evolusi terjadi pada satu spesies, otomatis seluruh spesies tersebut akan berubah menjadi spesies yang baru. Ini adalah asumsi yang sangat keliru, karena teori evolusi tidak pernah menyatakan seperti itu. Zaman 20.000 tahun yang lalu, tidak ada yang namanya anjing Chihuahua, Retriever, Bulldog, Pitbull, dan lain-lain. Tidak pernah ada jejak fosil bahwa anjing jenis tersebut bisa bertahan dan hidup dengan berburu di hutan rimba 20.000 tahun yang lalu. Tapi melalui penelusuran DNA, kita bisa tahu bahwa seluruh varian anjing yang ada di zaman modern sekarang ini adalah keturunan dari Canis lupus alias serigala. Spesies baru itu terus bertambah di alam seiring berjalannya waktu. Dan fakta lainnya, kera tidak bisa berevolusi. Kenapa tidak bisa? Karena yang berevolusi itu spesies, sedangkan kera itu bukan nama spesies. Kera atau dalam bahasa Inggris disebut ape itu adalah superfamilia Hominidae dari order Primata. Contoh spesies dari kera itu ialah gorila, orangutan, simpanse, dan bonobo. Jika membicarakan tentang kera, jangan dipukul rata bahwa semua binatang yang gelantungan di pohon adalah kera. Sebagai contoh, kalian tahu dengan monyet yang biasa dipakai atraksi topeng monyet? Monyet itu nama latin spesiesnya adalah Macaca fascicularis, dan monyet itu tidak termasuk dalam golongan kera. Lain lagi dengan lemur yang ada di film Madagaskar. Lemur itu juga bukan kera. Jadi dalam taksonomi biologi, order primata itu dibagi menjadi suborder atau superfamily. Jadi monyet itu bukan kera, lemur bukan monyet, kera ya kera, monyet ya monyet, lemur ya lemur. Jika kita balik lagi ke pertanyaan apakah manusia berasal dari kera, pastikan bahwa proses menjawabnya itu harus didasari pemahaman tentang taksonomi terlebih dahulu. Karena bisa jadi yang dipikirkan tentang kera di pemikiran orang awam itu berbeda-beda. Bisa jadi ada orang-orang yang berpikir kera itu sama dengan monyet, padahal bukan. Bisa juga orang berpikir lemur itu sama dengan kera dan monyet, padahal bukan. Apakah Charles Darwin pernah mengatakan bahwa manusia berasal dari kera? Jawabannya tidak pernah. Charles Darwin dan teori evolusi tidak pernah menyatakan bahwa manusia berasal dari orangutan, simpanse, bonobo, dan gorila. Faktanya memang manusia bukan berasal dari gorila, simpanse, orangutan, ataupun bonobo. Konsep Adam sebagai manusia pertama dikemukakan oleh agama Samawi, Islam, Kristen, Yahudi, yang menyatakan Adam merupakan seorang manusia sempurna, bukan berwujud kera yang diciptakan oleh Tuhan, dan dialah yang menjadi nenek moyang seluruh manusia di bumi. Ketika Al-Quran berbicara tentang manusia pertama, Al-Quran hanya menyatakan Adam diciptakan dari tanah, kemudian ada proses, dan proses akhirnya dihembuskan ruh, dan jadilah dia manusia. Tetapi Al-Quran tidak menjelaskan apa yang terjadi setelah tanah dan sebelum ditiupkan ruh. Ketika ada orang bertanya apakah teori evolusi Darwin itu benar menurut Islam, bisa dikatakan Islam tidak menjelaskan hal itu karena itu adalah sains dan keilmuan. Jika sains dan keilmuan dapat membuktikan teori Darwin tersebut, maka Al-Quran tidak bertentangan dengan hal itu. Karena Al-Quran hanya menyatakan hukum yang mutlak bahwa awalnya Adam diciptakan dari tanah dan akhirnya ditiupkan roh hingga menjadi Adam. Hanya sebatas itu. Tampaknya diskontinuitas tentang asal-usul manusia memang begini adanya. Legitimasi Adam sebagai manusia pertama pun masih dalam koridor keagamaan. Secara filosofis, kebenaran agama adalah absolut, tidak dapat diganggu-gugat. Sedangkan kebenaran ilmu evolusi adalah kebenaran relatif.
Artinya, teori evolusi belum tentu dibenarkan tanpa koreksi secara terus-menerus dan terus berkembang. Hadirnya teori evolusi tidak bermaksud membantah ajaran-ajaran agama. Evolusi bertujuan mengungkapkan fenomena alam dengan pendekatan sains. Evolusi pun hanyalah teori yang patut diuji kebenarannya secara ilmiah tanpa membandingkannya dengan ajaran agama. Bahkan Darwin sendiri dalam akhir bukunya menyatakan, jelaslah bahwa Darwin sendiri mengakui segala yang ada di bumi telah diciptakan oleh Sang Pencipta menjadi beberapa bentuk atau bentuk tunggal. Dan kesimpulan yang dapat kita ambil dari pembahasan ini yaitu selama teori evolusi masih berkembang, maka itu berada di ranah ilmu pengetahuan yang selalu akan terus berkembang. Dan jangan campur adukan dengan agama, karena agama adalah hukum yang mutlak dan absolut. Perbedaan manusia dengan makhluk lainnya adalah akal pikiran, dan bentuk implementasi dari akal pikiran manusia adalah ilmu pengetahuan atau sains.